Shalom, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, tidak akan jadi halangan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita siapkan posisi kita yang terbaik, hati kita yang terbaik, untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Karena Dia layak menerima yang terbaik dari kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanda yang kering, rindukan dahi. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat kita beribadah pada saat ini. Walaupun kami dengan tim pelayan ada di gereja, beberapa orang, dan saudara-saudara jemaat ada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun saudara berada, baik di Kota Malang, di Jawa Timur, di Pulau Jawa ini, ada yang di Sumatera, di Kalimantan, di NTT dan sebagainya. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita membaca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18.
mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, sebagaimana kita tahu suasana di negeri kita pada saat ini, tidak lepas juga di Kota Malang ini, kita termasuk daerah merah dengan merebaknya virus corona, dan kita semua memasuki sudah 1 minggu ini lebih, kita harus mengisolasi diri, mencegah menularnya virus corona ini. Tentunya dampak dari virus corona ini menyentuh ke berbagai lapangan aspek kehidupan. Dalam studi saudara tidak dapat studi lagi, dalam pekerjaan, bahkan makan pun di restoran, di kafe, di warung, kita hanya bisa beli kemudian dibawa pulang. Pendeknya, marilah kita mengikuti anjuran bagaimana pemerintah mengatur demi kebaikan kita semua bangsa Indonesia. Prinsipnya kita tetap tinggal di rumah hari-hari ini. Jangan ada yang berkumpul di mana-mana, tetapi kalau saudara selesai melakukan apa yang saudara kerjakan, secepatnya pulang kembali ke rumah. Tentunya keadaan ini tidak menggembirakan. Tetapi apa yang kita akan buat? Apakah kita marah? Apakah kita kecewa? Apakah kita mau mengomel, menggerutu? Kepada siapa? Apa kita mau menangis? Firman Tuhan mengatakan dalam keadaan seperti ini pun mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Dalam segala hal artinya bukan hanya di waktu senang, bukan hanya di waktu aman, tetapi di saat seperti yang sekarang ini pun. Saudara, mari kita dengan iman tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin saudara tidak bisa bekerja, saudara tidak bisa kemana-mana. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apa artinya mengucap syukur? Mengucap syukur kepada Tuhan adalah berterima kasih kepada Tuhan buat apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan itu meliputi semua aspek kehidupan kita. Karena tidak ada seorang yang bisa hidup tanpa pemberian Allah. Lalu dengan keadaan seperti ini, apa yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mengucap syukur? Saudara, harus kita ingat apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, sekalipun saat ini kita tidak tahu apa maksud Tuhan sehingga terjadi seperti ini, yang jelas Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk apa yang kita alami hari-hari ini. Sekalipun yang kita rasakan seperti ini, tetapi mari dengan iman kita percaya Tuhan berkuasa dan dapat bekerja mendatangkan kebaikan di balik ini semua. Kita nggak tahu sekarang. Contoh saudara, dengan adanya corona ini maka semuanya berubah, bukan?
Salaman berubah, ya, dengan begini saja. Cipika-cipiki berubah, ya, tinggal begini aja dari jauh, ya. Ibadah juga berubah secara online seperti ini. Nah, saya melihat dengan online seperti ini, maka banyak orang bisa mengikuti ibadah dari banyak gereja. Saya membaca ada satu laporan bahwa satu jemaat yang mengikuti ibadah pada hari Minggu lebih banyak dari hari Minggu biasa sebelum corona. Dan lebih banyak firman Tuhan yang kita dengarkan. Lebih banyak lagi iman kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Lebih banyak lagi secara online orang mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya di balik ini Tuhan mau bekerja luar biasa dalam gereja kita, di dalam gereja-gereja anak-anak Tuhan orang percaya, dan juga dalam kehidupan bangsa dan negara kita ini. Haleluya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengucap syukur? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan menurut firman Tuhan. Pertama, menyanyi, memuji Tuhan. Bukan hanya di gereja, tetapi di rumah pun, bersama keluarga, bersama beberapa orang yang ada di setiap rumah. Angkatlah pujian, naikkan pujianmu kepada Tuhan, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, apa maksud daripada Tuhan, tetapi aku percaya Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Yang penting dalam keadaan seperti ini jangan kita lemah, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, jadi mari saudara, kita minta kekuatan kepada Tuhan. Kepadanya hatiku percaya. Percaya saja sama Tuhan. Pasti Tuhan tidak tinggalkan kita. Aku tertolong, dikatakan firman Tuhan ini. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Gak tahu apa caranya. Maka dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, dengan berdoa. Justru dengan keadaan seperti ini, orang-orang yang tidak pernah berdoa, orang benar itu berdoa, besar kuasanya. Kalau kita berdoa, maka kita akan mengalami kuasa Allah yang besar. Mukjizat akan dinyatakan. Kuasa Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi berdoanya jangan marah-marah. Sampaikan permohonan kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, tolong keluarga saya, dan seterusnya. Kemudian mengucap syukur. Doa, saudara, adalah menyampaikan permohonan kita, lalu kita dengan iman menyerahkan kepada kehendak Tuhanlah yang jadi,
dan kemudian kita mengucap syukur atas jawaban Tuhan. Kalau Tuhan menjawab doamu, itu artinya Tuhan memberikan yang baik kepadamu. Kalau Tuhan ternyata menunda untuk menjawab doamu, itu adalah karena Tuhan mau memberi yang lebih baik kepadamu. Tapi kalau Tuhan sekalipun menjawab doa seperti apa yang kita minta, kita mohon, itu berarti Tuhan memberikan yang terbaik kepada. Jadi mengucap syukur, puji Tuhan. Nah, doa itu berkuasa. Saudara lihat, Paulus dan Silas di dalam Filipi, penjara Filipi, Kisah pasal 16, di penjara, kakinya dipasung, tangannya dirantai, baru saja dipukuli babak belur. Mungkin dia juga lapar, nggak punya uang, nasibnya nggak tahu besok masih hidup apa sudah dipancung. Tetapi Paulus tidak frustrasi, Paulus tidak cengeng, Paulus tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap dapat berdoa dan memuji Tuhan. Apa terjadi? Gempa bumi terjadi, pintu-pintu penjara terbuka, borgol dan pasung yang memasung kakinya terlepas, terbuka. Malam itu terjadi satu mujizat besar. Kepala penjara dan keluarganya percaya Yesus dan diselamatkan. Nah saudara, jadi di balik kesulitan, masalah, persoalan, kalau orang beriman berdoa, mujizat dan kuasa Allah terjadi dan dinyatakan. Mari saudara makin banyak berdoa di rumahmu masing-masing. Kita mengucap syukur selanjutnya karena Tuhan berikan kepada kita firman Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat 7, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Mazmur 119 ayat 62, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Jadi saudara, sebelum tidur pemazmur ini dia merenungkan firman Tuhan. Mungkin hidupnya banyak masalah, sulit dan sebagainya, tapi dia punya firman Tuhan. Dia mengingat janji-janji Tuhan. Waktu dia terbangun tengah malam, yang dipikirkan adalah firman Tuhan. Coba kalau tidak, dia mungkin stres, dia mungkin gelisah, tapi dia baca firman Tuhan, dia ingat firman Tuhan, janji Tuhan, jangan takut, jangan gelisah, aku tidak meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara, firman Tuhan menguatkan iman kita, firman Tuhan membuat kita bersyukur. Puji Tuhan. Nah, bagaimana kita bersyukur selanjutnya? Yaitu jangan lupa saudara ya, bukan dikuatkan oleh firman Tuhan, berdoa mengalami kuasa Tuhan, tetapi juga dengan memberi persembahan. Dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jadi coba saudara, Yunus ini berkata bahwa dengan ucapan syukur dia akan mempersembahkan korban persembahannya. Nah, apa yang dinasarkan dia akan berikan kepada Tuhan. Mungkin di waktu-waktu ini ada baiknya kita juga bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku tidak terpapar virus corona dan aku jadi menikah dengan kekasihku,
Nah, aku akan masuk sekolah Alkitab. Nah, misalnya begitu, saudara. Tuhan, kalau selewatnya corona ini Tuhan menolong saya, aku bisa lulus kuliah dan dapat pekerjaan, maka aku akan berjanji. Saudara, janji apa sama Tuhan? Orang yang berjanji kepada Tuhan itu diperhatikan oleh Tuhan, dan doanya didengar oleh Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah menolong, jangan lupa saudara mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Kali ini ibadah tidak ada persembahan, tapi saudara secara transfer, saudara sudah mengetahui rekening bendara gereja dan sebagainya. Saudara bisa lakukan itu, Tuhan memberkatinya. Nah, apa akibatnya kalau kita mengucap syukur? Mujizat terjadi. Yohanes pasal 6 ayat 11 mengatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuat dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus mengucap syukur atas makanan yang sedikit ini. Tetapi ketika dibagi-bagikan, terjadilah satu mukjizat. Bisa memberi makan kepada 5.000 orang. Hanya laki-laki saja. Ahli sejarah Yosefus mengatakan, kalau dihitung dengan wanita dan anak-anak, paling tidak yang ada di situ, yang makan sampai kenyang di situ saat itu adalah 15.000 orang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena Yesus tidak makan sendiri makanan itu, tapi dia bagi-bagikan dengan mengucap syukur. Saudara, saat inilah saatnya untuk kita berbagi, untuk kita peduli kepada sesama. Saudara yang punya makanan, berbagi makanan kepada temanmu yang lain yang tidak ada makanan. Saudara yang punya masker, kasih masker kepada temanmu yang lain yang tidak punya masker. Saudara punya hand sanitizer, temanmu nggak punya, kasih temanmu. Temanmu nggak punya uang, kamu punya uang, berbagi uang itu kepada temanmu. Dan mari saya juga mengajak jemaat untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Di Jawa Timur ini, GPDI saja ada 1.200 gereja gembala jemaat. Nah saudara, mari kita berbagi. Persembahan saudara nanti kita akan salurkan ya kepada hamba-hamba Tuhan yang memerlukan. Kalau kita berbagi dengan mengucap syukur, mujizat terjadi. Berkat Tuhan tidak habis-habis. Bahkan masih ada sisa 12 bakul. Kenapa itu terjadi? Masih ada sisa? Banyak teman-teman saya bilang, karena waktu itu tidak ada orang yang bungkus dibawa pulang. Ya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Nah, saudara, mengucap syukur adalah cara untuk mengatasi stres. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 42 ayat 6 mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, jangan tertekan dirimu. Jangan menjadi stres, depresi dalam keadaan seperti orang yang gak punya Tuhan. Engkau punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang peduli, Allah yang mengasihi kita,
Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia pencipta, Dia penebus, Dia pemelihara kita. Dan di dalam ayat ini Dia adalah penolong. Nah saudara, kalau Tuhan yang tolong, apa yang Tuhan tidak bisa tolong? Nah kalau Tuhan bisa tolong, mengapa kita tertekan? Mengapa kita stres? Mari sekarang kita berharap kepada Tuhan. Dan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Pasti aku akan melihat pertolongan-Mu dinyatakan dalam hidupku. Dan cara bersyukur, ini orang yang tertekan ini mungkin tidak punya apa-apa. Cara bersyukur yang terbaik adalah, saudara, dengan mensyukuri bukan tentang apa yang tidak ada pada kita, tetapi mensyukuri tentang hal-hal yang masih terlalu banyak yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita masih hidup sampai hari ini. Puji Tuhan. Saudara boleh melihat kisah yang akan ditampilkan berikut ini selanjutnya. Dan kemudian sampai disinilah firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Kita akan ikuti beberapa pujian bersama-sama melalui apa yang akan nanti dinyanyikan. Harvey, can you believe that my friend just purchased a private jet? Man, I wish I could afford one of those. Well, you're not doing so bad yourself, sir. But you don't understand. If I had one of those, man, I'd be much happier. Hey man, sorry to bother you. Is this the new Rolls Royce? Hey, this is like my dream car. Yeah, it is. You know, man, I'd be so happy if I had a car like this instead of my piece of junk. I must be the luckiest guy on earth. Anyways, I gotta run, but thanks for talking to me. You know what, Harvey? Now that I think about it, I guess I'm not doing so bad, you know? I guess the only way to be happy is to appreciate what you already have. Piece of junk. I hate this car. What happened? Did your car break down? No, it runs fine. I'm just tired of this cheap thing. It's definitely not a Rolls Royce, that's for sure. At least you have a car. I have to take the bus everywhere. I would be so happy if I had one. Anyway, I gotta run. I don't want to miss the bus. I hope you have a good day. Wow. Guess I'm fortunate to have a car at all. Sucks. I hate taking the bus. Hey, everything okay? Yeah, it's fine. I'm mad because I missed the bus. I just wish I had a car. Well, I have to bike home 20 miles every day because I can't afford the bus. 20 miles? It's a long way to bike. Yeah. Wish I could give my legs a break one of these days. Anyway, I'm gonna take off, but cheer up. Maybe taking the bus isn't that bad after all. Man, I hate this bike. I am so tired of having to bike home every day. Hey, is everything okay? Yeah, I wish I could afford the bus. My legs are exhausted. Oh, well, look at it this way.
At least your legs work. That's a blessing right there. Oh my God. I am so sorry. That was really inconsiderate of me. Don't be sorry. I'm happy with my life and with what I have, even if I can't use my legs. If you don't mind me asking, how do you stay so happy? Well, I wasn't always happy with not being able to walk. That is, until I met someone who reminded me, at least I have arms. I guess it's true what they say. The only way to be truly happy is to appreciate what you have. Thank you. Have a nice day. Banyak yang kau perlu
sudah dengar firman-Mu. Hiburkan kami umat, teguhkan iman kami dalam keadaan apapun. Kami semua di rumah masing-masing di mana berada, biar saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari esok, tapi yang kami tahu, seperti janji firman-Mu bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami umat. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati kota Malang ini, berkati kami semua umat, lindungi Tuhan dari virus corona. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, demikianlah kita sudah selenggarakan ibadah dengan sederhana secara online pada saat ini. Nah, kami tidak tahu apakah nanti tanggal 5 kita sudah boleh beribadah atau kita akan tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua pada saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat Allah yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.